warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun fi hadzal maqam syarif, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada hari Jumat ini kita memasuki awal bulan Rabiul Awal. Rabi' artinya adalah seperempat dari 12 bulan. Artinya bulan Maulid ini posisinya ada pada seperempat pertama, maka disebut Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal lahir manusia terbaik, lahir hamba Allah yang sudah diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat menghargainya Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah tidak pernah menyebut nama Muhammad secara langsung dengan kata-kata Muhammad. Allah selalu menggunakan kalimat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Berbeda ketika memanggil Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh. Berbeda ketika memanggil Zakaria, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Berbeda ketika memanggil nabi-nabi yang lain, Allah senantiasa memanggil namanya. Berbeda ketika Allah memanggil Muhammad dengan sebutan ya ayyuhan nabi, wahai ingatlah nabiku. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup layak dan patut untuk disyukuri atas kelahiran beliau dengan berbagai macam cara sesuai kemampuan dan juga kemauan kita masing-masing. Tentu fadilahnya sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' Sahihnya dalam hadis Suwaibah. Di situ diceritakan bahwasannya Suwaibah adalah budak atau maula Abu Lahab, pernah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena saking cintanya, saking senangnya Abu Lahab atas kelahiran keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Bukhari tersebut, Abu Lahab ditanya oleh salah seorang keluarganya dalam mimpi, yaitu Abdullah, dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib, bagaimana keadaanmu sehari-hari setelah meninggal dunia? Dia menceritakan begini dan begitu, dan beliau katakan setiap hari Isnin itu di mana dia pernah bersedekah karena Allah, karena saking senang dan cintanya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW keponakannya, beliau diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas Abu Lahab kehinaannya di mata Allah, bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka apalagi ketika kita umat Nabi Muhammad SAW yang lebih berhak dan lebih pantas untuk bersyukur atas datangnya karunia nikmat iman dan Islam yang lebih besar dibandingkan nikmat ladang dan kebun sawit yang begitu luas, karena sawit itu akan ditinggalkan sertifikat dan tanahnya untuk istri dan anak-anak kita. Tidak akan kita bawa menjadi syafaat, menjadi backing, baik itu backing di alam barzakh, apalagi backing di alam akhirat.
Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia dengan membawa risalah dan mengajak orang-orang untuk berdakwah, untuk mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka yang awalnya adalah orang-orang yang suka membunuh, ketika mereka masuk Islam menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mereka orang yang pelit, bakhil, medit, ketika sudah masuk Islam mereka menjadi orang yang sangat dermawan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mereka malas belajar, seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau datang dari Yaman di tahun ke-7 Hijriah. Artinya 3 tahun sebelum Nabi wafat. Beliau datang ke Madinah, lalu masuk dalam Islam, lalu belajar bermulazamah di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Selama 1 tahun 7 bulan lamanya beliau menjadi orang alim. Semakin baik bacaan Al-Qur'annya, semakin bersungguh-sungguh dalam menghafal, maka beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman, membawa 50 orang sahabat lain untuk berdakwah. Hadirin yang mulia rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sepeninggalnya Rasulullah SAW menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang sampai ke India, ada yang sampai ke Tunisia, ada yang sampai ke India, ke China, ke Thailand, bahkan ke berbagai penjuru-penjuru dunia yang tidak kita sangka-sangka. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Imam Al-Bukhari yang berasal dari desa Bukhara, yaitu Uzbekistan, Uni Soviet. Maka lahirlah ulama-ulama seperti misalkan Imam Al-Qurtubi dari Cordoba, Spanyol. Maka tidak mungkin jika Islam belum sampai ke sana lalu muncul ulama-ulama hebat itu. Maka tidak mungkin ada ulama seperti Imam Abu Hanifah yang dari daratan Persia menjadi ulama di abad ke-1 jika Islam belum sampai ke negeri India perbatasan Iran. Maka hadirin yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat antusiasnya para sahabat Nabi menyebarkan agama Islam, menyisihkan sebagian waktunya untuk berdakwah ila Allah, sehingga sebagian para ulama mujtahidin membutuhkan waktu dan tenaga khusus yang dikorbankan untuk mengumpulkan hadis-hadis nabawi, sehingga bertahaplah dari mulai zaman Imam Abu Hanifah, dari zaman Imam Syafi'i, dari zaman Imam Malik bin Anas, sampai zaman Imam Ahmad bin Hanbal pada puncaknya, yaitu kodifikasi hadis berlangsung hingga 1 juta hadis. 1 juta hadis ini dihafalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tetapi dari 1 juta hadis tersebut beliau seleksi dan hanya beliau masukkan 16.000 hadis saja. Sisanya dibuang karena merupakan hadis palsu dan hadis-hadis yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari ibadah ghair mahdhah. Bukan ibadah mahdhah. Seperti halnya salat, maka haram bagi kita menambahi gerakan salat atau mengurangi syarat rukun dalam salat, karena itu merupakan bagian dari ibadah mahdhah. Seperti halnya berpuasa, berzakat, berhaji merupakan bagian dari ibadah mahdhah. Kaidah fikih menetapkan li'anna al-asla fil ibadah tauqifun. Sesungguhnya hukum dasar dalam ibadah itu tauqif, berhenti, tidak boleh melaksanakan ibadah hatta yadullad dalil, sampai kita temukan petunjuk dalil yang mewajibkannya atau mensunnahkannya atau memakruhkannya dan seterusnya. Jadi hukum dasar beribadah adalah tauqif, berhenti, tidak melaksanakan ibadah sampai ada petunjuk dalil. Sedangkan dalam hal masalah ibadah ghairu mahdhah atau disebut muamalah, menanamkan rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, menumbuhkan rasa cinta kepada kedua orang tua, menumbuhkan rasa cinta kepada sesama muslim, menumbuhkan rasa cinta kepada orang-orang fakir miskin, yatim piatu dengan berbagai cara, melalui nonton YouTube dan segala macam. Itu merupakan bagian dari nilai-nilai ibadah kalau kita niati karena Allah, tetapi bukan, itu merupakan ibadah ghair mahdhah. Artinya dengan melalui media apapun, dengan cara apapun kita bisa melaksanakannya.
Dalam hal ini para ulama bersepakat dalam ketentuan fikih, yaitu li annal asla fil muamalah ibahatun. Sesungguhnya hukum dasar muamalah adalah dibolehkan. Hatta yadulad dalil, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, seperti riba, seperti jual beli yang disyaratkan, seperti jual beli yang mengambil manfaat tetapi tidak berhak, seperti hutang piutang mengambil manfaat, dan seterusnya. Sampai ada perkara yang mengharamkan dan melarangnya, maka muamalah diperbolehkan dalam Islam. Hadirin yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berasal dari seluruh penjuru dunia, multi etnis. Sebagian besar di antara mereka kaum muhajirin yang belum memiliki rumah tinggal, mereka tinggal di Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah, ahli emperan, karena mereka tidur di emperan Masjid Nabawi. Mereka berjumlah terakhir dalam riwayat yaitu 300 orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam An-Nasai dalam kitabnya masing-masing. Mereka diantaranya adalah Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau tidur siang malam di masjid. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang ahli suffah yang ketika Rasulullah wafat menjadi gubernur-gubernur, menjadi ulama-ulama dari kalangan para sahabat Nabi yang berjumlah 124.000 sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dari merekalah kita mendapatkan riwayat tentang bagaimana cara sholat. Dari merekalah kita mendapatkan tata cara bagaimana cara berpuasa. Karena mereka adalah santri-santri Nabi SAW. Di antara mereka terhindar dari sifat-sifat penyakit hati. Karena dalam diri manusia ini terdapat dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani. Unsur jasmani terdiri hanya menjadi 3% dalam kehidupan manusia, menurut penelitian ilmuwan Prancis. Sedangkan 97% kehidupan manusia ini diatur oleh rohaninya. Ketika rohaninya rusak, maka yakinlah jasmani itu akan rusak. Tetapi ketika jasmani itu lapar, belum tentu rohani itu rusak. Jasmani diperlukan baginya air untuk menghilangkan dahaga. Jasmani memerlukan makanan ketika lapar. Jasmani memerlukan kendaraan, memerlukan teduh dan seterusnya ketika kepanasan dan ketika kecapean dan seterusnya. Begitu juga dengan rohani. Diperlukan bagi rohani yaitu suplai makanan, suplai nutrisi, suplai gizi, supaya tidak timbul dalam hati kita yaitu penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsa." Orang-orang yang di dalam dirinya terdapat penyakit hati, maka bertambah kotorlah hatinya sampai mereka membersihkannya. Salah satu jenis penyakit hati adalah pertama sifat takabbur, sifat sombong, tidak mau menerima kebenaran, yaitu batrul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Sedangkan perilaku orang-orang beriman sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qaul, mereka itu orang beriman adalah orang yang bersungguh-sungguh mendengarkan perkataan yang baik, lalu fayattabi'una ahsanah, mengambil yang terbaik, mengikuti yang terbaik dari hasil ucapan orang-orang itu. Mereka ulaika alladzina hadahumullah, orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu menjalankan perkataan yang baik, mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu penyakit hati adalah berburuk sangka atau berghibah, membicarakan tentang saudaranya sesama muslim. Bedakan hadirin yang mulia antara tabayyun dan tajassus. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bertabayyun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai ingatlah orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiq, jika orang fasik datang menemuimu, binaba'in, membawa desas-desus, membawa berita, maka fatabayyanu, periksa kebenarannya, teliti, riset kebenarannya.
Tetapi ingat, niatnya adalah mencari kebaikan dan kebenaran. Karena jika kita datang pada satu daerah, bertemu dengan seseorang dengan niat ingin mendapatkan kebaikan dan kebenaran, tabayyun, maka Allah akan pertemukan kita dengan kebaikan demi kebaikan. Maka hati kita termasuk hati orang yang baik. Namun jika hati kita diawali dengan keburukan, sebagaimana kisah Buya Hamka ketika datang ke Los Angeles, dan satunya lagi datang ke Arab Saudi, tetapi dia datang ke Arab Saudi untuk mencari keburukan satu kaum, untuk mencari keburukan orang Arab, maka dia dipertemukan dengan keburukan-keburukan. Tetapi sebaliknya, ketika Buya Hamka datang ke Los Angeles menemui adiknya, dia dipertemukan dengan orang-orang saleh dan wanita-wanita salihah. Maka berniatlah tabayyun. Berbeda dengan tajassus. Tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari kelemahan orang. Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai ingatlah orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian memperbanyak prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa besar. Wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang, jangan suka mencari-cari kelemahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan suka kalian saling ghibah sesama saudara kalian. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dalam khutbah Al-Fakir pada siang hari ini, bahwasanya penyakit hati harus dihilangkan dengan obat hati. Penyakit sombong harus diobati dengan penyakit rendah hati atau tawadhu. Penyakit suudzon, berburuk sangka, diobati dengan husnudzon, berbaik sangka. Penyakit tajassus, gemar mencari-cari kesalahan orang, obati dengan sifat tabayyun. Lalu dan seterusnya, supaya tidak menjadi penyakit zahir, supaya tidak menjadi penyakit iri. Iri adalah sifat tidak suka dengan nikmat yang diterima oleh temannya, tetangganya, saudaranya. Namun lebih parah lagi adalah sifat dengki atau hiqdun. Sifat yang bukan hanya tidak suka, tapi bagaimana mengupayakan nikmat itu terhalang kembali hadir pada saudaranya, atau kembali diterima oleh saudaranya agar terhalang, dia berupaya keras. Maka jauhilah sifat hasad, iri, dan hiqdun atau sifat dengki. Hadirin yang mulia dirahmati Allah SWT, begitulah cara hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi orang beriman. Karena belum tentu orang Islam langsung menjadi orang beriman. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, menanggapi pernyataan orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam tapi tidak mau berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau salat, dia tidak mau zakat, dia tidak mau berpuasa. Apa kata Allah? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab itu berkata, kami ini orang beriman. Qul lam tu'minu. Sampaikan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum pantas disebut orang beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi cukup kalian katakan kami ini orang Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Karena mungkin dia sudah masuk Islam sejak kecil, atau baru masuk Islam tapi tidak mau berkorban waktu, tenaga, hartanya untuk Islam, maka Allah belum menilainya sebagai orang-orang yang beriman. Maka semoga kita bisa diberi hidayah oleh Allah dan diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang beriman dan dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa fardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa barakatan fi rizqina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati mautina wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.